kita akan belajar tentang bunga majemuk ya. Di sini kalian sudah ada yang tahu nggak tentang bunga majemuk? Saya tahu sedikit sih kak, cuma masih bingung sama perhitungannya. Saya masih kurang ngerti sih kak. Nah, kakak beri penjelasan ya. Jadi, bunga majemuk itu bunga yang terjadi karena bunga pada akhir jangka waktu yang pertama tidak diambil dan ditambahkan pada modal awal, sehingga pada periode berikutnya jumlah bunga yang diperhitungkan lebih besar karena bunga itu sendiri akan menghasilkan bunga. Untuk rumusnya itu M sama dengan T dikali dengan 1 tambah I dengan pangkat N. Untuk M-nya sendiri itu merupakan jumlah akhir atau pokok plus bunga. Nah, untuk P-nya sendiri itu pokok awal atau pinjaman, jumlah pinjaman atau tabungan. Untuk I-nya itu tingkat bunga per periode, dan N-nya sendiri itu banyaknya per periode. Seperti itu. Kakak beri latihan soal ya, nanti kalian kerjain. Nah, soalnya yaitu seseorang menabung 4 juta rupiah di bank dengan bunga majemuknya 10% per tahun. Lalu hitung jumlah tabungan setelah 3 tahunnya. Saya kak, hasilnya 6.324. Oke, jawaban dari Ganip kurang tepat ya. Ada yang bisa membenarkan? Saya bisa jawab kak. Jadi M sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Lalu dimasukkan angkanya, yaitu P-nya 4 juta, 1 ditambah 0,10 pangkat 3 tahun. Lalu 4 juta ini dikali dengan 1,10 pangkat 3, dan hasilnya jadi 5.324.000. Kakak beri satu latihan soal lagi ya. Jadi soalnya itu sebuah investasi berkembang menjadi 15 juta rupiah dalam waktu 4 tahun dengan bunga majemuknya yaitu 12% per tahun. Nah, berapa modal awal yang diinvestasikan? Nah, siapa yang bisa menjawab? Ayo coba kamu. Kak, jadi rumusnya seperti ini. Kita pakai P sama dengan M dibagi 1 tambah I pangkat N. Jadi di sini kita mencari pokok awalnya yaitu P. Nah, langsung saja kita masukkan M-nya itu 15 juta ribu dibagi 1,12 pangkat 4, ini hasilnya 1 tambah I yaitu tingkat bunga per periodenya. Lalu selanjutnya 15 juta ribu dibagi hasilnya 1,12 pangkat 4 ini yaitu 1,57352. Lalu hasil dari 15 juta ribu dibagi 1,57352 yaitu 9.532.767.000. Jadi modal awal yang diinvestasikan yaitu 9.532.767.000 rupiah. Begitu kak. Hanif sama Satrio belum menjawab ya. Ini aku kasih satu soal lagi. Soalnya yaitu Pak Andi meminjam uang 8 juta rupiah dengan bunga majemuk sebesar 1,5% per bulan. Nah, berapa jumlah uang yang harus dibayar setelah 2 tahun? Kalian kerjakan ya. Boleh dijawab ya kak. Jadi rumusnya itu M sama dengan P buka kurung 1 tambah I. I-nya itu 0,015 ya kak. Terus tutup kurung. Nah, N-nya itu kan per tahun. Nah, saya jadiin bulan karena 2 tahun itu ada 24 bulan. Terus jadi tinggal masukin aja tuh. P-nya tadi kalau nggak salah 8 juta. 8 juta dikali buka kurung 1 tambah 0,15 tutup kurung. Nah, N-nya tadi kan jadiin bulan, jadinya 24. Terus saya hitung dulu yang 1,015 itu jadi 1,015 dipangkatkan 24 bulan tadi, jadinya 8 juta dikali 1,015
495. Nah, saya kalikan itu jadinya hasilnya itu 11.436.000. Jadi uang yang harus dibayarkan selama 2 tahun itu 11.436.000. Oke Gani, terima kasih. Kalau Satrio, apakah sudah? Saya sudah jawab. Ini rumusnya yaitu M sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Jadi hasil yang saya itu kan 8 juta. Jadi 8 juta dikali 1 tambah 0,015 pangkat 24. Nah, 1 plus 0,015 pangkat 24 itu dihitung hasilnya jadi 1,015 pangkat 24. Nah, jadinya 8 juta dikali 1,4295 hasilnya 11.436.000. Jadi uang yang dibayarkan setelah 2 tahun itu adalah 11.436.000. Ya. Keren sekali teman-teman, jawaban kalian semua benar semua. Jadi kesimpulannya yaitu bunga majemuk itu perhitungan bunganya itu selalu bertambah karena setiap periode bunganya ikut dihitung sebagai modal baru. Berarti kalian sudah paham tentang bunga majemuk itu ya? Terima kasih ya Kak. Makasih Kak Amin. Tuh, gimana ya ini ngerjainnya? Aku masih bingung. Kenapa Andia kok belum selesai? Aku masih kesulitan ngerjain satu soal ini. Coba lihat, kamu bisa? Ini aku bisa ini. Kemarin itu aku diajarin sama kakak lesku. Ini pakai rumus bunga majemuk yang kayak gini. M sama dengan P kali 1 plus I kali pangkat N. M itu sebagai jumlah akhir, P sebagai pokok awal, I itu tingkat bunga per periode, dan kalau N itu banyaknya periode. Jadi kalau di sini 4 juta ribu ini termasuk ke P-nya, pokok awal. Lalu 10/100 per tahun itu sebagai tingkat bunga per periodenya, sebagai I-nya. Kalau 3 tahunnya ini sebagai N, yaitu banyaknya periode. Jadi yang dicari di sini itu M-nya, jumlah akhirnya. Coba kamu kerjain pakai rumus yang ini. Ya, aku cetak dulu ya. Jadi ini gini, P dikali 1 ditambah I pangkat N, jadi 4 juta dikali 1 ditambah 0,10 pangkat 3, terus 4 juta dikali 1,10 pangkat 3, hasilnya itu 5.324 rupiah. Jadi itu jumlah tabungan setelah 3 tahun ya Bud? Iya betul, kayak gitu caranya. Jadi udah paham? Udah. Oke. Saya masih kurang ngerti sih kak, kurang paham, kurang tahu, kurang mungkin. Buka kurung 1 tambah I. Oh, kucing oh banyak kak. Ya apa sih bos? Diam bos, diam. Gadget dong, gadget. Nggak emang. Gue udah nih kak, gue izin jawab ya kak. Aja dulu kamera. Gue udah nih kak ya. Enggak kak, saya sudah menjawab. Mantepin aku. Kamu siapa itu? Iya. Iya Kak Amin. Hebat lah. Cidek banget.